Abu Mujalla, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Padang. Hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Betung, Kabupaten Nagaraya, Provinsi Aceh. Saya akan mengajar KD 3.5 materi hukum HES. Berikut kartu ujian UKIP saya atas nama Abu Mujalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah kita mulai dengan berdoa. Bapak mau cek absen dulu. Saya tadi ada yang absen? Ada Pak, hadir semua Pak. Oh, alhamdulillah. Hadir semua ya? Ya, baik. Materi apa kita hari ini? Hukum HES. Kita materi hari ini adalah hukum HES. Nah, jadi ada beberapa langkah pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nanti dimulai dengan pendahuluan, langkah pembelajaran, stimulasi, kesimpulan, dan terakhir evaluasi. Nah, Bapak juga mau kasih tahu di pendahuluan apa-apa saja. Nah, pertama kompetensi dasar. Nah, jadi kita hari ini kompetensi dasar 3.5. Ada yang mau bantu Bapak baca siapa? Ya, Cuk, silakan. Menjelaskan jenis LKP, reaksi hukum HES, dan konsep energi ikatan. Ya, jadi kita KD ini ya. Ya, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah IPK 3.5.3. Mungkin boleh satu orang lagi siapa yang mau bantu baca? Oh, aja, silakan. Menghitung perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum HES. Ya. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita menggunakan model discovery learning. Mungkin ini satu orang lagi bisa baca? Ya, Dara, silakan. Melalui model pembelajaran discovery learning dengan mengalami informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menganalisis data, serta mempresentasikan dan mengomunikasikan dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih kepada Anda semua yang telah membantu Bapak baca ini. Sebelum kita masuki ke pembelajaran hukum HES, Bapak akan melakukan peta terlebih dahulu. Mungkin ada di antara kalian yang sudah membaca di rumah. Ini cuma satu soal saja. Silakan siapkan kertas selembar. Silakan jawab pertanyaan ini. Soalnya
bagaimanakah cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess? Jelaskan ya. Jadi ini Bapak beri waktu 2 menit saja karena ini break test. 2 menit saja, mungkin kalian sudah tahu karena Bapak kemarin juga sudah meminta kalian membaca buku dulu di rumah. Silakan siapkan kertas selembar. Waktunya 2 menit ya. Silakan dijawab. Ya, yang sudah siap langsung dikumpulkan ke meja. Yang belum silakan, masih ada waktu 1 menit lagi. Ya, dikumpulkan ke kedua kelompok antar ke meja Bapak. Ya, kumpulkan aja. Ya, dikumpulkan aja tiap kelompoknya. Ya, taruh aja di meja Pak. Kelompok ini bagaimana? Oke, silakan dikumpulkan. Iya, nggak apa-apa. Ini pretest, nggak apa-apa ya. Silakan dikumpulkan apa saja yang sudah kalian ketahui. Nah, saya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab soal pretest. Nah, ini Bapak tampilkan jawabannya. Nah, jadi dari jawabannya, kira-kira ada yang benar dari jawabnya? Coba tunjuk tangan. Ya, alhamdulillah ya. Boleh turunkan tangan. Artinya sudah sebagian ada yang benar jawabnya. Berarti kalian sudah ada beberapa orang yang sudah membaca apa yang sudah Bapak minggu lalu ya. Ya, jadi ini jawaban yang benar terkait dengan pretest kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke langkah pembelajaran, nah ini Bapak tampilkan motivasi dulu. Kita akan main susun kata. Nah, jadi ada yang suka teka-teki di sini? Oke, kita coba main susun kata. Coba diperhatikan dulu, ini ada huruf-huruf yang berserakan. Kita susun menjadi suatu kata yang bermakna. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Kira-kira pertama hurufnya apa? Oke, kita coba ya. A, habis itu? Oke, U. Ada? Habis itu apa lagi? Ada kan? Terus apa lagi? Ya. Habis itu? M ya. Ada lagi? Apa lagi? H. Terus apa lagi? Sebentar. E ya. Apa lagi? Benar ya. Apa lagi? Jadi apanya? Jadinya apa? Jangan lupa kita. Ya. Berarti kalian sudah pandai-pandai semua ya dalam hal teka-teki ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sebagai motivasi saja supaya kalian refresh kepalanya sebelum kita masuki ke dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira sudah semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak tampilkan langkah pembelajaran. Jadi apa-apa saja yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Yang pertama itu nanti kalian akan diberikan stimulasi. Nah,
jadi nanti akan diberikan stimulasi terkait dengan apa yang harus kalian pecahkan nanti di dalam diskusi kelompok kalian. Nah, kemudian nanti kalian juga akan mengidentifikasi masalah yang kalian dapatkan dari hasil stimulasi. Nanti diidentifikasikan masalahnya di dalam kelompok masing-masing. Nah, kemudian nanti di dalam kelompok kalian juga akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil ataupun yang tertera di LKPD. LKPD-nya sudah Bapak bagikan ya? Ya. Tapi jangan dibuka dulu, itu nanti khusus dibuka waktu diskusi kelompok. Nah, nanti juga kalian akan lakukan pengolahan data. Nah, nanti kalian akan mempresentasikan, tiap-tiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil pengumpulan dan pengolahan datanya berdasarkan LKPD yang kalian kerjakan. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Inilah 6 langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan pada hari ini. Jelas tidak? Jelas. Nah, ya, kita masuk ke tahap stimulasi ya. Ini sudah masuk ke pembelajaran. Nah, pertama disuruh amatilah gambar di bawah ini. Nah, dikira gambar apa ini? Peta. Oke, gambar peta. Nah, ini gambar peta. Peta apa ini? Peta jalur ya. Kita siapa tadi jawab? Ya, Ova ya. Betul Ova ya. Jadi ini adalah peta jalur. Nah, ini adalah peta jalur dari beberapa titik ya, dari Banda Aceh ke Birun, ada ke Medan, dan ada juga Nagaraya. Kita sekarang di Nagaraya. Nah, Bapak mau memberikan itu pada kalian sedikit untuk nanti apa yang akan kalian pecahkan di dalam diskusi kelompok. Nah, ini adalah bisa digolongkan ke dalam satu analogi ataupun salah satu analogi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan hukum Hess. Nah, jadi apa kira yang kita dapatkan dari jalur ini? Nah, kalian pernah dengar pepatah nggak? Misalnya pantun ya, pantun apa pepatah? Jadi banyak jalan menuju ke Mekah, misalnya. Ya. Jadi dengan satu tujuan ada beberapa jalur. Nah, ini begitu juga. Kira-kira katakanlah ada seseorang namanya si A misalnya ya. Katakanlah seseorang namanya si A, dia di Banda Aceh. Coba perhatikan, dia di Banda Aceh. Misalnya dia mau ke Medan misalnya. Kalau kalian lihat peta ini, ada berapa jalur yang dapat ditempuh oleh si A mau ke Medan? Dua. Ada? 3. Kali ini ada 3. Oval ada 3. Ada 2. Iya, jadi ada jawab 2, ada jawab 3 ya. Yang benar yang mana? 3 ya. Betul, 3. Jadi dari Banda bisa ke Medan lewat jalur ini, kemudian bisa melalui jalur tengah atau melalui jalur barat selatan. Lebih kurang ada 3. Nah, kita berbicara terkait dengan ongkos. Kalau kita hubungkan dengan ongkos, katakanlah misalnya si A tadi ya. Nah, si A ini dia melalui jalur 1 misalnya. Jalur 1 dia dari Banda Aceh ke Medan itu lewat jalur ini misalnya. Jalur ini ya. Itu kan ada mobil misalnya, jalur langsung itu pakai mobil bus biasanya ya. Dia pakai bus misalnya dengan ongkos kirim katakanlah 300.000 ya, biasanya dari Banda ke Medan itu 300.000. Nah, ini jalur langsung, ada transit ya. Oke. Dia bisa juga pilihan kedua tadi melalui jalur 2 misalnya.
Jalur 2 kita katakanlah jalur barat selatan. Jadi dia dari Banda ke Nagan dulu, kemudian nanti dari Nagan ke Medan. Oke, kalian biasanya dari Banda ke Nagan berapa ya? Kamu kira? 100. Banda ke Nagan itu katakanlah dia pakai HIS ada rumah sedikit 120. Nah, pakai mobil HIS katakanlah dia 120.000. Kalau E300 biasa 100.000 ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dia sambung lagi karena kan tujuannya ke Medan ya. Ya, Pak. Ini transit di Nagan. Kemudian dari Nagan dia ke Medan lagi. Kira-kira berapa ongkir dari Nagan ke Medan? 180. Ya, 180 ya biasanya. Nah, pertanyaan berapa? 100. Ya, 300. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jalur 3. Nah, lewat jalur 3, katakanlah lewat jalur tengah. Boleh lewat jalur tengah dia misalnya dari Banda ke Biren dulu, ya kan? Dari Biren nanti ke Nagan. Dari Nagan ini ke Medan lagi. Bisa juga ya, ke jalur 3 ya. Oke. Misalnya dari Banda ke Biren, berapa ongkosnya kira? 50. Ya, katakanlah 50.000 ya. Oke. Kemudian dari Biren ke Nagan ya. Biren ke Nagan kira berapa? 150. Biren ke Nagan 150. 150. 70, Pak. Ya, katakanlah 70.000 ya. Enggak mahal. Enggak mahal kali kan? Biasanya 70.000 katakanlah. Oke. Kemudian dia sampai lagi ya dari Nagan ke Medan. dari Nagan ke Medan. Dari Nagan ke Medan tadi ini ya 180.000. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa? 100. Sama 300 juga. Nah, ini yang Mas Bapak bilang tadi bahwa ada kala kita itu dengan jalur yang berbeda-beda, dengan titik yang sama, maupun tujuan yang sama, itu ternyata kalau kita hitung-hitung ongkos kiranya Sama. sama. Nah, kemudian ini analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya ini ya? Ya. Coba yang semangat lah. Iya. Nah, jadi ini inti yang didapatkan dari jalur ini adalah dengan jalur tempuh yang berbeda-beda dan jaraknya juga beda-beda ya. Tapi ongkos kirimnya sama. Kemudian jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan hukum Hess? Nah, jadi pertanyaannya apa hubungannya dengan hukum Hess? Nanti kalian bisa diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Bisa didiskusikan kelompok masing-masing. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa ternyata di dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi seperti itu. Dengan jalur tempuh berbeda-beda, ongkos kirimnya bisa jadi sama. Nah, ini analogi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa kaitannya dengan hukum Hess? Nanti kalian bisa lakukan diskusi di kelompok masing-masing. Nah, sampai di sini paham apa yang dilakukan nanti di dalam kelompok? Kalau paham, ada pertanyaan? Enggak ada? Tidak. Oke, kalau enggak ada, silakan kalian diskusi kelompok. Jadi, silakan diskusi kelompok untuk mendapatkan solusi dari masalah di atas. Nanti pertanyaan masalahnya ada di LKPD masing-masing. Ini waktu diskusinya 25 menit, ya. Nanti setelah diskusi 25 menit,
silakan bersiap untuk presentasi selama 15 menit. Ya, Ya. paham? Paham. Ya. Kalau paham, silakan didiskusikan di kelompok masing-masing selama 25 menit. Diisi LKPD-nya. Dan kalian bisa menggunakan dari berbagai sumber, baik itu internet, HP, dan lain-lain ya. Ya. Oke, silakan. Baik, sudah siap semua? Sudah. Waktu sudah habis, sudah 25 menit. Sekarang kita presentasi kelompok. Sudah siap semua kelompok presentasi? Sudah. Ya. Nah, mungkin silakan dimulai dari kelompok mana? Kelompok 1 boleh ya? Boleh? Ya, boleh. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 berdiri di kelompok masing-masing aja, hadap ke kawan-kawan ya. Siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan hasil kerja kelompok kami. Reaksi termohonnya karena setengah O2 dan CO dapat dihilangkan karena ada yang sama dan jenis 110
grafik reaksi termokimia. CO2 dari C tambah O2 sama dengan CO2. Sedangkan min 283,0 kilojul hasil dari min 393,5 kurang min 110,5, dan hasilnya adalah min 283,6 kilojul. Dari kegiatan tersebut disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dikemukakan di atas benar, karena kami sudah mencarinya dengan sebaik-baiknya. Tulisan hukum Hess berdasarkan pengolahan data di atas adalah perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan zat awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung dari mana jalannya reaksi. Rumus hukum Hess untuk menghitung perubahan entalpi reaksi adalah penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mungkin boleh dilanjutkan ke kelompok 3 dulu ya. Nanti kelompok 2 baru kelompok 4. Oke, silakan perwakilan kelompok 3 mempresentasikan kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kesimpulan. Bagaimana kita tuliskan hukum Hess berdasarkan pengolahan data. Suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahap reaksi, dan bagaimanapun tahap atau jalan yang ditempuh tidak akan mempengaruhi entalpi reaksi. Dan yang kedua, bagaimana rumus hukum Hess untuk menghitung perubahan entalpi reaksi? 1. Hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. 2. Merupakan perjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasi hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4. Siapa perwakilannya? Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pengolahan data. Pada grafik reaksi termokimia, hasil dari pengurangan min 393,5 dikurang min 110,5 sama dengan min 393,5 dikurang min 110,5 sama dengan min 283,0. Kesimpulannya, menurut hukum Hess, suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahap reaksi dan tidak akan mengurangi entalpi reaksi. Untuk menghitung perubahan entalpi reaksi, hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, bukan tahap yang ditempuh. Penjumlahan entalpi dari setiap tahap. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Ada beberapa orang mungkin dari Anda semua yang ingin menarik kesimpulan. Silakan. Apa kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini berdasarkan hasil diskusi kelompok tadi? Ya, silakan ada. Tunjuk tangan dulu siapa? Ya, lanjut silakan.
Suatu reaksi dapat terjadi melalui beberapa tahap reaksi, dan bagaimanapun tahap atau jalan yang ditempuh tidak akan mempengaruhi enthalpi reaksi. Ya, itu hukumnya ya. 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 Terima kasih kepada Cut yang telah menarik kesimpulan. Ada lagi mungkin 1-2 orang lagi yang menarik kesimpulan hari ini. Ya, silakan 1 atau 2 orang lagi. Ya, tunjuk tangan dulu siapa? Ya, silakan ini ya. Perubahan enthalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan tidak tergantung pada bagaimana jalannya reaksi. Ya, benar ya. Dijawab sama kawan kalian. Mungkin yang lain seperti itu juga ya. Ya. Oh, tapi yang dijawab sama 2 kawan kalian tadi itu sudah mewakili dari kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang evaluasi. Sebelum evaluasi, nah ini Bapak minta refleksi dulu dari kewakilan beberapa orang saja, apa yang dirasakan pada hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini. Mungkin bisa refleksikan diri dulu apa sudah didapatkan. Ya, silakan. Sangat senang, Pak. Nggak senang. Terus yang dirasakan selama pembelajarannya bagaimana? Nyaman dan Bapak sangat sangat pandai dalam menjelaskan pelajaran. Ya, terima kasih atas refleksi Cut, Fadila. Nah, mungkin 1 orang lagi ada yang mau merefleksikan diri apa yang dirasakan pada hari ini. Ya, silakan Mary. Saya merasa senang, merasa lebih jelas cara Bapak mengajarnya mudah untuk dipahami. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih kepada Mary. Tepuk tangan dulu. Jadi, itu refleksi 2 kawan kalian tadi. Mungkin yang lain hampir sama seperti juga ya. Ya, jadi ini adalah pembelajaran model discovery learning. Nah, baik, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi soal pertama, sudah siap evaluasi? Sudah. Kalau sudah, coba perhatikan soal pertama, yaitu perhatikan grafik perubahan enthalpi di bawah ini. Jadi soalnya ini berdasarkan grafik ini yang ditanya data H di sini berapa. Nah, ini soal selesai, silahkan dicari dulu masing-masing. Tapi sebelumnya mungkin 1 orang ada yang mau maju ke depan, jawab di depan. 1 orang, ya, hafal silakan. Yang lain silakan jawab di kertas masing-masing ya. Ya, yang lain yang akan fokus ke papan tulis ya, tadi sudah belajar, silahkan dijawab di kertas masing-masing dan di kertas masing-masing. Ya, udah ada pada. Ya, benar dapatnya negatif 98 kilo. Yang lain dapat? Dapat? Ya, dapat semua ya? Ya. Akan diturunkan tangannya. Ini evaluasi 1, kalian juga evaluasi 2. Nah, ini evaluasi 2. Ditanya, hitunglah perubahan enthalpi pada reaksi ketiga nih ya. Oke, sama ini soal saya juga. Yang lain silakan cari di meja masing-masing. Bapak minta perwakilan 1 orang yang mau maju ke depan, tulis di papan tulis. Ada? Silakan kita. Oh ya, ada, silakan. Yang lain silakan cari di meja masing-masing kan.
Benar dijawab semuanya aja. Ya, ini positif ya. Positif apa negatif? Negatif ya. Oke, ini negatif 56 ya. Oke. Yang lain dapat? Coba tunjuk tangan yang dapat. Ya, dapat semua ya. Silakan turunkan tangan. Itu evaluasi kedua. Nah, satu lagi kita evaluasi ketiga. Nah, ini sama juga. Silakan dicari di buku masing-masing. Satu orang mungkin ke depan siapa? Oke, jadi silakan. Buat di sini aja. Yang lain dicari di buku masing-masing. Jangan ada yang main-main ya. Kita mau habis waktu nih. Mau pulang ya. Positif apa negatif? Positif kan? Positif 68 kilojoule ya. Ini kilojoule ya. Nah, jadi dapatnya adalah positif 68 kilojoule. Yang lain dapat? Sampai kita kan yang dapat. Jadi Nurul sama ini kan Pak? Belum? Oke, nggak apa-apa. Jadi yang dapat kita tunjuk tangan. Yang ini dapat semua ya. Oke, silakan turunkan tangan. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, alhamdulillah evaluasi tadi hampir rata-rata semuanya dapat. Artinya pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan berhasil kalian pahami dan juga berhasil Bapak ajarkan. Nah, sekarang Bapak mau mengingatkan karena waktu sudah mau habis. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang konsep energi kata rata-rata. Dan nanti ada PS, silakan dikerjakan PS di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Ada pertanyaan sebelum kita pulang? Jelas ya? Nah, kalau jelas, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak harap tetap semangat sampai ke depannya, minggu depan juga tetap semangat seperti ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.